Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Berita tentang kelahiran Ishak bagi Abraham dan Sarah merupakan bukti tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Dan hal itu akan tetap terbukti sepanjang sejarah sampai zaman Yesus, yang pada sore hari ini kita dengar Ia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dengan menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus bertindak sebagai tabib sekaligus imam. Tidak hanya menyembuhkan, Ia juga mentahirkan. Dialah sang penyembuh sejati. Semuanya itu menjadi kenyataan karena iman manusia akan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Mari Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperuntukkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Tuhanlah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Atau kalau mau disebut namanya, Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Baik, pengantar Injil ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 17. Mari kita merenungkan diri kita. Apakah ada kelemahan dalam diri kita yang perlu disembuhkan Tuhan, atau penyakit dalam diri kita yang perlu disembuhkan oleh Tuhan? Untuk itu kita belajar dari seorang yang menderita kusta. Si penderita kusta ini orang yang rendah hati dan punya iman.
Dia meminta, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan dagu." Kita tahu orang yang menderita kusta harus dikarantina, harus dikucilkan dari sesamanya. Karena selain penyakit itu menular berbahaya pada zaman Yesus, juga orang yang kena kusta dianggap najis. Tidak boleh dia ikut ibadat bersama-sama di bait Allah. Maka ibarat orang jatuh tertimpa tangga, sudah sakit, menderita, dianggap najis. Tetapi dia punya keberanian, punya iman, punya kerendahan hati, dan ia meminta kesembuhan dari Yesus. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan orang itu tahir. Tahir tidak hanya sembuh, tetapi juga membebaskan orang itu dari najis. Dan sesungguhnya orang itu boleh kembali kepada masyarakatnya, disembuhkan penyakitnya, disucikan hidupnya karena tahir, lalu dipulihkan kehidupan sosialnya. Jadi Yesus adalah penyembuh yang sejati. Dia menyembuhkan manusia secara menyeluruh, dari segi psikologi, rohani pun secara dari segi fisik, semuanya disembuhkan. Syaratnya orang itu mempunyai iman dan memohon pertolongan. Mari kita merenungkan hidup kita sambil punya iman yang mendalam dan keyakinan. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kita boleh belajar dari si penderita kusta.